Halo, apa kabar saudara? Semoga Anda sehat selalu dan tetap semangat. Saatnya Anda menyaksikan Berita Banten bersama saya, Maulia Fitriani. Sejumlah berita Banten akan kami sajikan untuk Anda. Berikut 3 berita utama hari ini. Sungai Ciliman meluap, ratusan rumah di Pandeglang terendam banjir. Dua kelompok pelajar tawuran di Jalan Rangkas Bitung, Pandeglang. 1 orang luka sabat senjata tajam. Berjalan kaki ratusan kilometer untuk cari kerja, Saipul Anwar kembali ke rumahnya di Pamarayan. Banjir dengan ketinggian 80 cm hingga 1 meter merendam ratusan rumah warga di Desa Cikayas dan Desa Sumur Laban, Kecamatan Angsana, serta Desa Bojen, Kecamatan Sobang, Kabupaten Pandeglang. Banjir terjadi setelah Sungai Ciliman meluap, dampak dari intensitas hujan yang tinggi mengguyur Kabupaten Pandeglang. Tidak hanya merendam akses jalan, banjir juga masuk ke dalam rumah warga. Air yang datang dengan cepat membuat warga tidak sempat menyelamatkan barang-barang mereka. Sejumlah petugas dari BPBD menyisir daerah yang terendam banjir menggunakan perahu karet. Namun sebagian besar warga masih bertahan dan tidak mengungsi ke lokasi yang aman. Berdasarkan data Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Pandeglang, sebanyak 768 kepala keluarga yang terdampak dengan jumlah jiwa sebanyak 3.096 yang terdampak. Yang masuk ke Pusdao PPBD Kabupaten Pandeglang bahwa telah terjadi luapan air dari hari kemarin hujan, jadi mengakibatkan luapan di 2 kecamatan, Kecamatan Angsana dan Kecamatan Sobang. Di Angsana ada 2 desa yang menjadi terdampak, yaitu di Desa Cikayas dan Desa Sumur Laban. Untuk Kecamatan Sobang ada di Desa Bojen. Nah, untuk jumlah warga yang terdampak itu ada berapa sih? Baik, untuk Kecamatan Angsana dengan di Desa Cikayas, untuk data sementara sekitar 319 kakak dan 1.276 jiwa. Dan untuk Desa Sumur Laban diperkirakan kurang lebih sekitar 130 kakak dan 520 jiwa. Pihak BPBD juga telah menyiapkan sejumlah perahu karet di sekitar lokasi banjir. Mengantisipasi ketinggian semakin bertambah, pihak BPBD juga telah menyiapkan lokasi pengungsian. Ariel Maranus dan Septiana Wahyudi melaporkan dari Kabupaten Pandeglang. Beginilah kondisi rumah warga Desa Bojen, Kecamatan Sobang, Kabupaten Pandeglang, pasca diterjang banjir. Warga mulai membersihkan sisa material lumpur yang memenuhi hampir seluruh bagian rumah. Selain lumpur yang terbawa, banjir juga menghalangi sejumlah akses jalan hingga mengganggu aktivitas warga. Banjir dengan ketinggian hingga 80 cm ini terjadi setelah diguyur hujan deras selama 1 hari hingga mengakibatkan meluapnya aliran Sungai Ciliman dan Cilatak. Selain merendam rumah, banjir juga merusak barang-barang seperti kulkas dan mesin cuci. Warga juga berharap kepada pemerintah daerah untuk segera normalisasi sungai agar banjir tersebut tidak terjadi lagi. Siang hingga tadi sore. Terus untuk ketinggian air itu berapa? Ketinggian air tadi siang, tadi pagi 80 cm. Sekarang alhamdulillah udah mulai surut lagi. Oh, berarti di dalam rumah itu ya ketinggian air ya? Di dalam rumah. Nah, kalau untuk sekarang
sekarang udah mulai surut. Ada semacam kulkas, mesin cuci, ban udah itu. Oh, itu juga kerendam ya? Kerendam, udah gimana lagi ban? Harapannya ya Sungai Cilatak itu bisa diperbaiki lagi, bisa diperlancar lagi supaya banjirnya nggak kayak gini terus. Berdasarkan hasil pemantauan BPBD, sebagian besar lokasi banjir sudah mulai surut. Kami di Desa Bojen, posisi Desa Bojen, situasi sekarang malam ini sudah mulai berangsur surut. Mudah-mudahan hujan tidak turun lagi. Berarti penyisiran masih tetap dilakukan ya Pak ya? Masih. Kami dengan 2 tim melaksanakan penelusuran kepada rumah-rumah masyarakat yang terdampak. Meski mulai surut, namun warga diimbau tetap waspada karena intensitas hujan di Pandeglang masih tinggi. Ariel Maranus dan Septiana Wahyudi melaporkan dari Kabupaten Pandeglang. Meski kerap memakan korban, namun tawuran antar pelajar masih saja terjadi di sejumlah daerah. Seperti yang dilakukan 2 kelompok pelajar yang tawuran di Jalan Rangkas Bitung, Pandeglang, tepatnya di Desa Selaraja, Kecamatan Warung Gunung, Kabupaten Lebak. Sejumlah pelajar berlarian setelah dikejar kelompok pelajar lain yang membawa senjata tajam. Seorang pelajar mengalami luka sabetan senjata tajam di bagian leher. Warga melihat kejadian tersebut langsung menangkap sejumlah pelajar dan menyerahkan ke polisi. Sedangkan pelajar yang mengalami luka dibawa ke puskesmas terdekat untuk ditangani medis. Lagi ngapain? Lagi ngirim bakso, lagi bikin bakso. Nah dia lari ke sini, lari ke rumah. Dikejar? Iya, 3 orang yang dikejar. Nah dia kan mau lari, nah dia kejepit sama kaki motor. Nah dia dibacok di situ. Pakai 3 orang. Pakai golok. Oh golok. Iya. Semua pakai senjata, bawa senjata? Bawa senjata yang 2 orang. Dan 3 orang nggak pakai senjata. Makanya dia ketakutan. Dari sekolah mana itu yang kena itu? Yang kena itu kurang tahu seragamnya juga. Ada 3 orang katanya itu. Bang, sekarang untuk korban sendiri dibawa ke rumah sakit atau dibawa ke puskesmas? Ke puskesmas? Iya, yang 1 orang, yang 2 orang itu dibawa ke kantor polisi. Kasus tawuran pelajar kini ditangani Polsek Warung Gunung. Ariel Maranus dan Sajiwa Pratama melaporkan dari Kabupaten Lebak.